semoga baik-baik saja ya. Oke, aku punya pertanyaan nih buat kalian. Kalian tahu nggak film yang akhir-akhir ini booming, judulnya Gadis Kretek? Menurut kalian nih, film tersebut itu termasuk ke dalam film sejarah atau bukan? Kalau kalian nggak tahu, kalau kalian bingung nih jawabannya apa, nih aku kasih tahu dulu ya tentang apa sih teks cerita sejarah ini, biar kalian ini juga bisa menyimpulkan film Gadis Kretek ini termasuk film teks sejarah atau bukan gitu. Oke, jadi teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan fakta terjadinya suatu peristiwa di masa lampau atau asal usulnya suatu tempat, kejadian, terus tersusunnya kronologi tapi memiliki unsur sejarah gitu. Teks cerita sejarah sendiri ini juga memiliki dua jenis nih. Jenis yang pertama yaitu cerita sejarah non-fiksi. Cerita sejarah non-fiksi ini menjelaskan tentang suatu kejadian, peristiwa, kronologi di masa lampau yang benar-benar terjadi. Dari tokohnya, latar belakangnya, peristiwanya, konflik-konfliknya, cara mengatasi konflik, semuanya benar-benar terjadi di masa lampau dan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Contoh dari teks cerita sejarah non fiksi ini itu ada di novel Kupilih Jalan Keliria. Itu contoh di non fiksinya. Terus yang kedua ada cerita sejarah fiksi. Jadi cerita sejarah fiksi ini tuh berbeda sama yang non fiksi. Di cerita sejarah fiksi ini di dalam ceritanya itu nggak benar-benar terjadi, jadi ada khayalan dari para penulisnya, tetapi suasana atau latar belakang dari peristiwanya itu diambil dari zaman dahulu kala, zaman dahulu gitu. Peristiwanya, tokohnya, konflik-konfliknya, cara mengatasi konflik itu nggak benar-benar terjadi, tetapi suasananya itu ada terjadi di masa lampau. Contohnya itu ada di novel Bumi Manusia. Novel ini juga pernah loh dijadiin suatu film, cukup bagus juga. Cerita sejarah itu terbagi menjadi 6 kategori. Kategori yang pertama itu namanya abstrak. Abstrak ini ada di awal dari cerita novel. Terus yang kedua ada namanya orientasi. Orientasi ini tuh menjelaskan tentang latar waktu dan suasana di dalam cerita tersebut. Ketiga ini konflik. Jadi sesuai dengan namanya nih, konflik itu adalah awal mula terjadinya suatu masalah, munculnya konflik, munculnya masalah dalam cerita tersebut. Dan yang keempat adalah bagian evaluasi. Di evaluasi ini itu dari semua masalah ini ada jalan tengahnya atau penyelesaian dari suatu masalah tersebut. Yang kelima ada namanya resolusi. Di resolusi ini tuh lanjutan dari sebelumnya, yaitu evaluasi. Terus yang kelima ada koda. Itu adalah penutup dari suatu peristiwa, entah itu happy ending, sad ending, ataupun bagaimana dari cerita tersebut gitu. Ada nih 5 nilai-nilai dalam cerita sejarah. Yang pertama itu ada nilai agama, nilai budaya, nilai estetika, nilai moral, dan nilai sosial. Sekarang kita menuju ke kaidah kebahasaan. Yang pertama itu ada pronomia atau biasa disebut itu kata ganti. Jadi di sini itu kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang, nama benda, atau sesuatu secara tidak langsung. Yang kedua itu ada frasa adverba. Jadi di sini itu katanya itu untuk menunjukkan kejadian, waktu, dan latar tempatnya. Ketiga adalah verbal material. Jadi kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu peristiwa yang benar-benar dilakukan oleh partisipan. Keempat adalah konjungsi temporal atau kata sambung waktu. Kata ini tuh digunakan untuk menyusun unsur peristiwa dalam cerita tersebut. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu unsur-unsur cerita sejarah. Nah, di unsur-unsur ini terbagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama yaitu unsur intristik.
Nah, unsur interaksi sendiri ini juga terbagi lagi nih menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu ada tema, yang kedua itu latar ataupun setting, yang ketiga itu tokoh, dan yang keempatnya ada alurnya. Dan masuk kategori yang kedua yaitu unsur eksteristik. Unsur ini tuh terbagi menjadi 6 bagian. Jadi kayak ada 6 bagian gitu dibagi. Yang pertama adalah rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan dari pemerintahan. Yang kedua adalah segi corak dari penceritaannya. Yang ketiga ada unsur kesejarawanan. Keempat ada unsur agama. Yang kelima ada unsur sosial. Dan yang keenam ada unsur ekonomi. Jadi itulah sedikit penjelasan tentang teks cerita sejarah. Dan yang terakhir aku akan membacakan contoh cerita teks sejarah. Cerita yang kuambil adalah cerita peristiwa di masa lampau yang membuat banyak masyarakat trauma. Cerita tersebut ialah tsunami Aceh. Tsunami Aceh terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Gempa dahsyat yang diikuti dengan tsunami menerjang wilayah Aceh. Ombak setinggi 20 meter tersebut lantas memporak-parikkan kota dan menyebabkan beberapa kehancuran. Bukan hanya kehancuran fasilitas, namun juga trauma yang membekas pada masyarakat. Ada lebih dari 17.000 orang yang meninggal dunia dan ribuan gedung hancur. Gempa ini menjadi salah satu bencana alam yang terburuk sepanjang masa. Satu hari setelah kejadian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Hari Berkabung Nasional. Itu tadi cerita singkat dan penjelasan mengenai teks cerita sejarah. Jadi nih di sini, menurut kalian ini tadi nih apa tadi cerita film Gadis Kretek itu termasuk ke dalam kategori apa nih? Termasuk kategori cerita sejarah atau yang lainnya? Jawab di kolom komentar ya. Dadah. Terima kasih semuanya.